Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, semoga Allah beri kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Untuk yang lain tetap jaga ya kesehatannya, karena sekarang lagi musim batuk pilek. Jangan sering-sering minum es. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Alia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, untuk menambah rasa cinta kalian terhadap tanah air Indonesia, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anggita Rahma, Anggita Rahma, ya, silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain silakan berdiri. Sayang. Anggita Rahma. Yang lain silakan duduk. Kita speaking dulu ya. Sebelum belajar kita speaking. Ini siapa? Awalnya dulu sayang. Ya. Kita speaking masih ingat yang
Ada yang mau pimpin tidak? Ada yang mau pimpin? Udah, ya. Kita tepuk anak Indonesia hebat. Bangun bangun. Ayo. Ulang. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi olahraga. Semangat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ulang lagi, masih agak lupa. Satu, dua, tiga. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi daripada olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, apa? Siap ya? Ya. Ini, coba kalian perhatikan di sekeliling kelas kalian. Adakah peralatan yang menggunakan listrik? Ada. Apa? Tunjuk tangan. Jangan keroyokan. Coba, Habib. Kipas, Amara. Ayo. Ayo. Apa? Lampu, Tanzila. Apa lagi? Ada apa? Laptop. Terus ada apa lagi? Ada speaker. Ada proyektor. Emang biskuit. Apa ini namanya? Proyektor. Ya. Jadi di kelas kalian tuh ada peralatan yang menggunakan listrik. Semua yang kalian sebutkan itu tuh. Tepuk tangan dulu buat semua. Ya. Peralatan listrik yang kalian sebutkan tadi menggunakan magnet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan listrik dan magnet pada mesin cerdas dan non cerdas. Ya, jadi pelajaran kita hari ini agak berbeda. Ini diintegrasikan dengan kecerdasan artifisial berkaitan dengan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan konsep dasar listrik dan magnet. Yang kedua, mendemonstrasikan apa itu? Peran listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari dalam role playing serta membedakan antara mesin cerdas dengan non cerdas berdasarkan penerapan listrik dan magnet. Gambar apa? Robot. Siapa yang tidak tahu itu gambar apa? Pasti tahu semua kan? Pernah lihat? Pernah. Di mana? Di rumah. Di rumah ada? Enggak. Ada. Robot apa? Robot-robotan ya? Ada robot anjing. Siapa yang pernah robot anjing? Ada? Waktu ulang tahun polisi ya? Dikeluarkanlah robot anjing. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, manusia menciptakan robot. Bagaimana listrik dan magnet membantu kerja mesin cerdas seperti robot? Kalian tahu robot kan? Robot itu salah satu buatan manusia. Bisa bergerak atau tidak? Bisa. Kenapa dia bisa bergerak? Karena ada listrik, ya. Karena ada listrik. Jadi robot itu bisa bergerak melalui baterai. Dari baterai dialirkan ke listrik. Akhirnya dia bisa bergerak. Robot itu bisa
kamu bilang robot, silakan kamu lari. Dia akan berlari sesuai perintah ya. Nah, bagaimana listrik dan magnet membantu kerja mesin kerja seperti robot? Inilah jawabannya. Tadi dijawab oleh Amwara. Robot menghasilkan menghubungkan aliran listrik dari rantai. Di dalam robot itu ada yang namanya motor listrik untuk apa? Untuk bekerja. Ya, menghasilkan medan magnet. Medan magnet inilah yang membuat robot dapat bergerak. Ini cara kerja robot. Listrik. Coba kikis. Kalau pecah, cara kerja robot. Listrik. Lalu magnet. Inilah cara kerja robot supaya robot bisa bergerak. Dari listrik, listrik itu kan memberikan energi supaya robot dapat hidup dan berfungsi. Nah, di dalam robot ada juga magnet, dia untuk menggerakkan motor listrik untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Ada sensor di dalam robot seperti sensor kompas. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi robot itu bisa bergerak mengikuti perintah kalian. Energi yang disebabkan oleh
juga menggunakan baterai. Nah, magnet. Magnet itu memiliki dua kutub utara dengan kutub selatan. Listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya. Ini apa namanya? Handphone. Handphone memiliki pengeras suara. Pengeras suara ini memiliki magnet, ya, yang bisa menghantarkan listrik. Sama seperti laptop. Laptop dia ada baterainya di sini. Ya, ada baterainya, medan magnet juga untuk menghantarkan listrik. Nah, ini peran listrik dan magnet. Listrik berfungsi sebagai sumber energi untuk menyalakan berbagai alat. Seperti yang kalian bilang tadi. Ini listrik buat apa? Menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, televisi, kulkas. Kalau AC pakai apa? Listrik. Kalau untuk menyalakan AC sama dengan pendingin ruangan tidak? Sama dengan kipas? Beda, kalau kipas kan bisa muter, kalau AC lebih dingin. Baby kok menggunakan listrik. Mesin cuci listrik. Jadi semua peralatan yang ada di rumah banyak membutuhkan listrik. Nah, magnet digunakan pada motor listrik, bel listrik, speaker, dan kompas. Nah, listrik dia bisa bergerak karena ada magnet. Bel listrik, tahu bel? Sering dengar? Ya, di sekolah sering ada bel masuk. Bel masuk ini dia menggunakan magnet. Speaker sama, kompas pun sama. Di dalam kompas ada magnetnya. Nah, kombinasi listrik dan magnet ini dia menghasilkan gerakan seperti kipas angin. Dia bisa nyala karena ada listrik, bisa bergerak karena ada magnet. Bel listrik rusak, ya betul? Bel listrik mempunyai apa? Magnet. Magnet dengan listrik. Sampai sini ada mau bertanya? Atur, coba tolong dibaca. Pengakuan magnet jadi kemampuan magnet itu dapat membantu kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet, seperti ponsel, ada pengeras suara, dia membutuhkan medan magnet untuk dia suaranya bisa keluar. Terus ada televisi juga, ada hiasan kulkas, hiasan kulkas yang ada di dalam magnetnya yang ada di pintu kulkas. Ada lagi dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin. Tahu dinamo? Pada motor, mobil. Kalau sepeda pakai dinamo tidak? Sepeda listrik? Sepeda listrik? Ada dinamo tidak? Kenapa dia bisa bergerak? Nah, menggunakan listrik, headset, sirine, pintu lemari pendingin, pintu kulkas, kan dia ada beda magnetnya. Terus dan gardu listrik. Itu peran listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Mesin cerdas. Coba. Papir. Jangan papir. Pais. Coba silakan baca. Pais. Rehat. Apa perbedaan mesin cerdas dengan non cerdas? Lalu ya, mesin
komputer. Mesin non cerdas, ada yang bisa memberikan contoh satu. Sepeda. Kipas angin, ya. Magicom. Magicom masuknya ke mana? Mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Siapa yang jawab mesin cerdas? Tunjuk tangan. Siapa yang menjawab mesin non cerdas? Selain Magicom ada apa lagi? Microwave. Masuknya ke mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Coba kita lihat. Kalau mesin cerdas itu kan dia dapat bergerak dari memproses data ada keputusan otomatis. Kalau mesin cerdas itu dia hanya diberi energi. Komputer bisa bergerak tidak? Komputer bisa bergerak? Tidak. Bisa memproses data? Bisa. Berarti komputer masuknya ke mesin cerdas. Kipas angin. Dia dapat energi dari mana? Listrik. Bisa bergerak? Karena apa? Karena dari listrik dan magnet. Dia termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa? Karena dia bisa memproses data dan dia tidak bisa mengambil keputusan otomatis, ya. Lihat di antara dua gambar ini mana yang termasuk mesin cerdas? Robot. Kenapa? Dia bisa memproses data. Dia bergerak sesuai dengan instruksi. Dia bergerak karena kita pencet tombolnya. Ya. Kalau robot kan bisa otomatis. Robot, silakan maju ke depan. Nanti dia akan maju ke depan. Kalau kipas angin bisa tidak? Kipas angin, silakan kamu maju ke depan. Bisa? Bisa. Nanti kipas angin termasuk mesin non cerdas. Apa ini? Google Map. Ini? Kalkulator. Mana yang termasuk mesin cerdas? Google Map. Ini kalkulator? Mesin non cerdas. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Duduknya kan sudah terkelompok. Nanti perwakilan saja ya. Isya. Ya. Ini kelompok satu. Kelompok ini berperan komponen listrik dan magnet. Ini kelompok dua. Ia berperan sebagai mesin cerdas. Yang kelompok tiga, mesin non cerdas. Yang ini yang membuat kesimpulan, ya, perwakilan satu orang saja nanti ya. Oke, kelompok listrik dengan magnet, silakan maju. Nanti berapa? 4 orang. Ada yang berperan sebagai baterai, ada yang berperan sebagai kabel listrik dan lampu dan magnet. Mana yang baterai? Yang kabel? Ya. Coba silakan dibaca. Komponen listrik dan magnet.
kembali. Ayo yang kelompok mesin cerdas. 2 orang. Mesin cerdas itu berarti kelompok robot dengan komputer. Robot berkata, Komputer bergerak dan bekerja karena listrik mengalir melalui rangkaian kabel dan motor magnet. Dengan program, aku bisa melakukan banyak tugas. komputer. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok mesin cerdas. Mesin non cerdas. Sorry. Mesin non cerdas. Siapa yang menjadi kipas? Siapa yang menjadi setrika? Ya, silakan dibaca. Setrika. Mereka berkata, aku memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan panas sehingga bisa digunakan. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok pas, silakan. Fadila, ayo. Kesimpulan. Semua kelompok berkumpul di depan kelas. Ya, yang tadi maju silakan. Yang tadi maju silakan. Semua kelompok berkumpul di depan kelas. Ya, Kita sudah melihat bahwa listrik dan magnet sangat penting. Tanpa keduanya, baik mesin sederhana maupun mesin cerdas tidak bisa bekerja. ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, berarti peralatan yang tadi ada baterai, ada lampu, ada kipas, ada setrika, ada apa lagi, robot, komputer, ada apa lagi, kabel. Itu semua membutuhkan magnet dan listrik. Bisa tidak hanya menggunakan listrik? Bisa? Tidak. Jadi listrik dan magnet itu saling berhubungan. Tanpa listrik, peralatan ini tidak bisa bergerak. Tanpa magnet pun sama ya. Jadi semua peralatan membutuhkan magnet dengan listrik. Dan silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan dulu buat perwakilan teman-teman yang maju. Oke, sudah paham? Masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Nah, ini kita ada latihan berupa kuis. Coba dari kelompok 1, siapa yang mau maju? Coba. Kuis. Ayo, coba Nicholas, sini. Coba. Pakai laptop dulu saja. Kalau mau tahu seberapa jauh rumah? Oke, siap. Waktu jalan. Ayo, mana? Terus. Soal nomor 2.
Nah, oke. Kita tepuk tangan dulu buat Nicholas. Kira-kira berapa skornya? Wah, ternyata salah dua. Sudah, silakan duduk kembali. Selamat, Kak. Ah, ini ada depan. Ayo, sayang. Ayo.
Ayo. Siti. Esti. Gantian lo. Ayo, jangan ayo. Yang kedua dong. Ayo, lanjut. Gemes banget deh. Ayo, udah satu. Tungguin. Udah, selesai. Tepuk tangan dulu buat Siti. Oh, ternyata ada yang salah dia. Itu kurang cepet Siti. Kita lanjut. Gimana tadi? Nanti sudah pada paham ya? Tentang peran listrik magnet pada mesin cerdas dan manusia cerdas. Ya. Refleksi. Apa yang terjadi jika tidak ada listrik atau magnet? Yang mau jawab tunjuk tangan. Apa? Tidak hidup. Mati. Susah hidup. Apa nih yang susah hidup? Ayo, saya mau menjawab. Apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik atau magnet? Tidak bergerak. Apa nih yang tidak bergerak? Kipasnya tidak bergerak. Pintar. Ada lagi yang lain? Aku tidak mau. Lampunya tidak menyala. Bisa. Ada lagi yang lain? Nah, kehidupan menjadi susah. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Ya. Jika tidak ada listrik atau magnet, kita tidak bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kalau listriknya nggak ada, berarti kipas kan nggak ada. Yang ada panas. Kalau tidak ada lampu, itulah bagaimana kita mau belajar ya. Berarti kita tidak bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, kesimpulan. Fazila coba baca. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Magnet digunakan pada motor listrik, bel listrik,
pembelajaran kita. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Sebelum kita buka, ya, kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum.